Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini akan menjelaskan tugas kami dari tugas kami dengan pembuatan dengan mata kuliah program web 2. Eh, Web yang kami buat adalah sistem absensi atau presensi berbasis web dengan teknologi RFID. Sebelum itu kami akan dulu perkenalkan, nama saya Alvin Kurniawan. Prayarga Lobo Sinaga. Saya Muhammad Farhan. Saya Gufron Taufik Nugraha. Saya Gindinata. Oke, kita akan masuk ke latar belakangnya dahulu. Oke, latar belakangnya adalah absensi manual sering menyebabkan ketidakakuratan, rawan manipulasi, dan memakan waktu. Jadi, dari masalah-masalah itu kami bermaksud menciptakan absensi atau presensi itu lebih akurat dengan data yang ada dan bakal menyimpan data itu selamanya di dalam database. Yang kedua adalah dibutuhkan solusi modern untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan kehadiran. Kenapa dia bilang meningkatkan efisiensi? Karena di era modern ini pasti semua akan berhubungan dengan teknologi dan itu akan digunakan oleh semua umur di kalangan umur usia ataupun muda. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Apa sih RFID itu? Jadi, RFID adalah teknologi identifikasi nirkabel menggunakan gelombang radio. Apa komponen utamanya? Yaitu komponennya berupa tag ataupun kartu RFID, yaitu identitas unik untuk setiap pengguna. Reader RFID atau pembaca data dari kartu. Selanjutnya server dan database atau penyimpanan dan pengolahan data. Aplikasi web antarmuka untuk monitoring dan laporan absensi. Lanjut. Dan bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya yang pertama yaitu pengguna mendekatkan kartu tag RFID ke reader. Kedua, reader membaca data unik dari kartu. Ketiga, data dikirim ke server dan dicatat otomatis ke database absensi. Dan yang terakhir, informasi kehadiran dapat diakses secara real-time melalui aplikasi web. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Apa saja fitur utama dalam proyek kami, yaitu sistem absensi RFID ini dirancang untuk otomasi penuh progres pencatatan kehadiran, sehingga menghilangkan kesalahan manual. Dengan cara baca yang optimal dan integrasi database real-time, data kehadiran langsung tersimpan dan dapat dipantau melalui aplikasi web kapan saja. Selain itu, sistem dapat mengirim notifikasi otomatis untuk mengingatkan keterlambatan atau kehadiran, serta tetap berfungsi meski koneksi internet sedang tidak stabil. Apa saja keunggulan sistem RFID? Satu, monitoring real time. Data kehadiran langsung tercatat dan dapat dipantau dari mana saja. Yang kedua, akurasi tinggi, minim kesalahan input dan manipulasi data. Yang ketiga, praktis dan efisien, proses absensi cepat tanpa kontak fisik. Yang keempat, keamanan data. Setiap kartu memiliki kode unik, yaitu sulit dipalsukan. 5. Laporan otomatis laporan. Absensi dapat diunduh dan dianalisis dengan mudah. Yang keenam, mode offline. Sistem tetap berjalan meski tanpa internet, data akan tersinkronisasi saat online. Baiklah, saya akan melanjutkan apa aja manfaatnya. Dengan sistem ini diharapkan disiplin kehadiran dapat meningkat karena proses absensi menjadi cepat dan akurat. Selain itu, kesalahan data atau manipulasi data yang sering terjadi pada absensi manual dapat juga diminimalisir. Selain itu juga laporan kehadiran dapat dibuat secara otomatis serta memudahkan pengelolaan data.
Beberapa implementasi bahkan menambahkan fitur keamanan seperti kunci otomatis, ruangan yang terintegrasi dengan sistem absensi. Selanjutnya, dari penjelasan di atas, diketahui contohnya adalah satu, karyawan atau siswa melakukan tap kartu RFID saat masuk atau keluar. Kedua, data kehadiran langsung tersimpan di sistem, dapat dikirim notifikasi otomatis, misal SMS atau email jika diperlukan. Yang ketiga, admin dapat mengakses laporan kehadiran melalui dashboard web. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baiklah, sini saya akan menjelaskan software security. Sistem absensi web berbasis RFID dirancang dengan fitur keamanan seperti enkripsi, autentikasi, hak akses terbatas, dan cadangan data serta mematuhi regulasi perlindungan data pribadi untuk menjaga keamanan dari privasi data karyawan. Selanjutnya, studi kasus. Berbagai institusi telah mengadopsi sistem absensi RFID dengan hasil positif. Misalnya Telkom University Surabaya beralih dari barcode ke RFID untuk mengurangi kesalahan pemindaian sektor industri PT Kartika Utama Semarang. Mengintegrasikan absensi dengan sistem pengajian sehingga pimpinan dapat memantau kehadiran dan pengajian secara real time di dunia pendidikan sekolah dasar menggunakan RFID yang terhubung dengan IOT untuk memudahkan pengelolaan absensi guru. Saya Ade Fitri Karani Rangkuti. Di sini kesimpulan dari proyek yang kami buat itu ialah sistem absensi berbasis RFID sangat efektif untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan kehadiran. Pengguna aplikasi web memungkinkan pengelola data secara real-time dan mudah diakses. Namun, penting untuk menerapkan proteksi data dan privasi yang kuat agar informasi pengguna tetap aman. Selain itu, integrasi dengan sistem lain bisa memperluas manfaat sistem ini bagi organisasi. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan, menunjukkan hasil dari web kami dan apa saja sih yang kita perlukan sebelum membangun web kami atau web presensi karyawan. Oke, lanjut. Oke, kita akan langsung menuju ke kodenya. Oke, sebenarnya sebelum ke kodenya kita harus membuka, itu nanti aja. Kita akan melihat apa aja sih yang kita perlukan untuk membangun web ini. Oke, yang pertama pasti kita harus membuat koneksi. Jadi kodenya cukup simpel saja, seperti ini. Bisa kita singkat sebenarnya dengan ini aja, tapi ini kita buat seperti ini biar lebih mudah. Jadi hostnya adalah localhost, usernya root, dan passwordnya kosong. DB-nya di database, nama database yang nanti ada di localhost. Jadi namanya saya buat absensi. Jadi kita buat variabelnya variabel koneksi, sedangkan MySQL connect, variabel host, variabel user, variabel password, dan variabel database. Ini harus di sini harus benar. Jadi nanti biar tidak satu kita langsung buat kode if-nya. If jika tidak terkoneksi, maka munculkan tidak bisa terkoneksi. Jadi ini koneksi ini nanti bakal kita pakai terus sampai ke semuanya. Oke, yang kedua login ini cukup lumayan juga, tapi ini bisa gampang lah kalau kita belajar pelajari. Jadi yang pertama sebenarnya kita buat dulu HTML-nya seperti ini. Nanti ini kita buat detail ini bebas, yaitu yang perlu di body-nya. Yang di body-nya kita buat div login container. Ini sebenarnya untuk CSS-nya nanti.
Itu ini pokoknya untuk CSS saja lah, div-divnya untuk membungkus. Itu H2 login, satu form action login PHP dan action PHP, satu metodenya post. Label ini nanti untuk menunjukkan username dan password. Jadi input teks tipe teks dan name-nya username, nanti biar bisa diambil dari PHP-nya nanti. Itu label password, input type password ini biar aja ya kita kan bisa melihat kalau password itu bintang-bintang, jadi nanti bakal hasilnya seperti itu. Name-nya password, required ini nanti biar aja nggak bisa langsung ke enter gitulah. Button type-nya submit, name-nya button login, class-nya button. Nanti bakal muncul 3 ini di bagian loginnya. Ini PHP-nya, include connection.php, if set post button login. Kita di sini membuat 4 variabel juga. Satu variabel username itu nanti input username-nya, password. Variabel login MySQL query koneksi select, ini kode di database-nya bisa kita pelajari lah. Select bintang from login, jadi ini akan menampilkan login where username and password, jadi dia akan mencari terus gitu, cari apakah ada password dan username. Cek MySQL number of login, if check jika lebih dari 0 atau 1, session start status login. Ini pindah nanti location-nya ke view PHP. Ini nanti soalnya ini untuk ke bagian adminnya saudara. Jika tidak, munculkan kata gagal. Itu ini view-nya. View-nya lumayan banyak. Ini saya memakai Bootstrap. Ini style untuk nutup-nutupnya semua. Itu body ya seperti tadi, car header ini dari Bootstrap juga, kita bisa belajar dari YouTube lain. Ini untuk alert danger-nya, ini untuk nge-refresh dan ya pokoknya nge-refresh lah. Kalau selesai kita membuat atau apa, kalau sukses bakal refresh, dan kalau error juga refresh, jadi kembali lagi ke awal. Itu di sini kita buat formnya, method post, label, ID karyawan. Ini nanti kita jelaskan pas di database-nya. Ya, ini kita mempunyai label ID-nya nanti untuk di kartu RFID-nya, untuk di nama, masukkan nama, jenis kelamin. Ini kita pilih option, select option, biar kita bisa milih nanti. Kalau jenis kelamin kan pasti 2 kan, pria dan wanita. Satu prodi selection juga biar bisa milih gitu. Itu keterangan, ini keterangan sebenarnya bakal diubah pas di indeksnya atau nanti pas di apanya, pas kita mau ngecekin lah. Ini keterangan sebenarnya bebas ini mau buat atau enggak, tapi ya buat aja saran saya, biar nanti keterangan ini pokoknya bakal berubah lah. Tipe simpan ya, ini untuk simpan datanya lah. Ini create edit ya. Ini logout untuk keluar dari mode admin biar langsung lari ke indeksnya atau kembali ke loginnya. Oke, ini langsung ke data keluarnya. Ini nanti untuk tampilan data yang setelah kita simpan. Nah, ini untuk number, ID, nama, jenis kelamin, prodi, keterangan waktu absen, jam keluar, jam masuk, jam keluar, aksi. Ini kode-kodenya, select bintang from anggota, order by Node.js. Ini koneksi SQL 2, ini untuk memanggil kode dari SQL 2-nya. Ini nomor urut untuk nomornya. Ini perulangan jika perulangan. Itu nanti ini sebetulnya yang nanti akan keluar PHP echo. Bahkan pokoknya scope row ini nanti akan menampilkan nomor urutnya, ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, prodi, keterangan, waktu absen, jam masuk, jam keluar. Dan ini adalah button
tipe edit dan delete. Ini soalnya on click ini coba untuk kalau kita ngeklik delete bakal muncul nanti peringatan atau notifikasi ya. Ini soalnya bisa diisi apa aja. Kalau saya di sini yakin delete data ini bro, nanti pokoknya biar acanya biar macam web ya apa macam Facebook. Kalau Facebook pasti pokoknya kalau sebelum menghapus data, kalau kita ngeklik itu bakal muncul keterangannya untuk yakinkan lah bahwasanya yakin nggak menghapuskan data ini. Jadi di sini ini PHP-nya kena, kan tadi saya sudah bilang kena, kita harus membuat koneksinya dulu dan itu bakal kepakai terus. Error reporting itu untuk nanti kan biasanya kalau pengguna PHP pasti tahu lah ada tipe, kadang errornya itu muncul tapi sebenarnya itu nggak ada salah. Jadi kita biar hilangkan saja error report, membuat biar hilang kita buat error reporting. Ini login sessionnya, session start. Ini nanti kalau login, ini variabel-variabel dari database-nya. Ini data-datanya, kode-kode PHP-nya. Ini untuk nge-create, ini untuk edit-nya, ini untuk delete kode SQL-nya delete from anggota where. Nah ini kenapa dari anggota, karena kita memiliki database anggota dan admin kalau nggak salah ya, seperti ini. Select bintang from biar nanti bakal memunculkan, itu nanti bakal bisa diedit. Itu ini untuk nge-create datanya, simpan ID karyawan, ID email karyawan, jengkel, prodi, keterangan, dan ini untuk dannya, ini untuk update datanya. Insert itu untuk membuat data baru atau apa dibilang ya, pokoknya untuk aja sebelum kita insert sebelum kita menambahkan data, sebelum menambahkan kita harus menambahkan datanya terlebih dahulu. Dan untuk logout ya, kalau ada login dan pasti ada logout. Ini indeksnya, dan kita memakai include connection.php lagi. Ini kan sudah di sini ada date time, date YMDHES. Ini adalah tahun, bulan, hari, jam, menit, detik kalau nggak salah. Update jam masuknya. Ini nanti kalau nanti bakal ada dua pilihan setelah kita nge-scan, bakal ada muncul pilihan waktu absen sama jam masuk dan jam keluarnya. Ya ini yang tadi jam keluarnya. Itu di sini kita membuat input, masukkan ID. Nanti bakal ada satu button kolom search untuk mencari ID, button primary untuk apa, dimasuk ke admin. Dan ini kode-kode untuk hasil pencariannya. Nanti jika di search ID maka tampilkan dari anggota dan menggunakan dari ID karyawannya. Koneksi dia gini ya, seperti tadi. Ini nanti untuk bagian masuk, jam masuk dan jam keluarnya. Kalau error maka data tidak ditemukan. Install CSS-nya. Oke, kita akan lanjut ke database. Sebelum itu kita harus mengaktifkan. Saya di sini memakai SAMPP. SAMPP ini seperti untuk membuka servernya gitu, login untuk membuka server untuk ke localhostnya. Jadi sebelum kita
untuk masuk ke database localhostnya kita harus menghidupkan SAMPP-nya terlebih dahulu. Oke. Oke, ini tampilan database-nya. Jadi kan nama database-nya saya buat absensi, sini absensi, dan memiliki dua tabel satu lo anggota dan tabel satu lagi login ini untuk adminnya. Ya di sini strukturnya numbernya sebenarnya number tidak usah karena saya pas itu error, saya tambahin saja number integer, ID karyawan integer. Oh ini seharusnya varchar nih, tapi sebenarnya di kartu RFID ini memiliki 00 gitu, seharusnya itu varchar tapi buat integer karena sudah dari awal ya. Itu nama NM karyawan, Jenkel, Prodi, keterangan jam masuk, jam keluar, daytime, tipenya integer, varchar, daytime. Oke, yang kedua adalah login. Sini ID admin, nama admin, username, password, levelnya ini tipe datanya enum set. Nanti saat di enum set nanti kita bisa membuat beberapa pilihan seperti untuk admin dan anggota sebenarnya. Isi database seperti itu saja. Kita akan kita lanjut saja ke isi webnya. Oke, di sini sudah ada tampilan search data. Itu kita memerlukan item yang bernama RFID. RFID itu seperti ini. Ini bisa kita cari di Shopee. Kalau nggak salah, saya dapatnya nih di harga murah sih, di sekitaran harga 49.000 atau berapa. Dan kartunya ini saya kurang tahu ya. Saya tidak dapat satu set gitu. Cuma dapat pokoknya terpisah gitu. Mesinnya doang. Itu satu lagi. Ini kartu. Ini kartu RFID-nya ini satunya sekisaran 2.000 atau berapa gitu. Jadi ya ini termasuk agak murah lah itemnya. Oke, itu kita langsung saja ke contoh operasi kerjanya. Jadi di sini ada masukkan ID untuk mencari. Tadi kan kita punya ID card atau apa, tapi ID card ini tidak bisa menyimpan data ya. Ini cuma ID doang. Jadi kita tidak bisa menyimpan data baru ke dalam kartu ini. Dia cuma punya ID doang. Jadi kita sebelum itu seharusnya kita nge-create datanya dulu. Karena kalau untuk menampilkan kita harus nge-create datanya dulu dengan ID yang ini. Oke, nanti saja kita tampilkan. Sebagai contoh saya sudah membuat salah satu untuk reviewnya di sini. Ini kan 306755, ini 306755 atas nama karyawan Saiful. Oke, mari kita cari ya, coba kita cari. Oke, hasil pencariannya ada nama Saiful 306755, disclaimer pria, keterangan aktif. Oke, kita di sini sebenarnya harus berfokus ke keterangan dan jam masuk jam keluarnya, karena pokoknya nanti keterangannya ini seharusnya berubah. Kita klik opsi masuk. Oke, tadi keterangannya aktif, sekarang jadi hadir. Itu jam masuknya jam 13.55. Oke, itu absen keluarnya 14, 15. Oke, seperti itu. Oke, kita masuk ke admin. Oke, tadi di sini kan tadi saya sudah jelaskan tadi kan di kartunya itu cuma hanya menyimpan ID doang. Jadi kita coba salah satu contoh. Di sini saya tadi karena itu di RFID itu langsung enter, jadi coba kita mulai dari nama dulu, kita Lukman. Ini kelaminnya, prodinya itu ini, keterangan ini soalnya bebas.
pilih aktif atau tidak, itu langsung ke ini 2782732. Oke, datanya ada, terisi. Lukman, pria, teknik informatika, aktif. Kita kembali ke indeks dan masukkan ID mencari. Oke, kita langsung tes lagi, absen masuk. Oke, seperti tadi, dan absen keluar. Oke, berjalan dengan lancar. Oke, sekian dari hasil web kami. Mohon maaf jika ada keterangan penjelasan saya yang belum jelas atau apa. Saya masih belajar dalam dunia pemrogram PHP ini. Sekian dari tugas kelompok kami. Kalau ada salah kata dan penjelasan yang salah atau apa, mohon maaf. Karena kami juga masih belajar juga. Dan sekian dari hasil presensi kelompok kami, dan sekian dan mohon maaf jika ada yang salah. Oke, untuk menutup, mohon maaf jika kalau ada suara kurang jelas atau apa, maaf di videonya dalam soundnya ada sedikit keresak-keresak, jadi di dalam videonya saya kurangi jadi suara saya yang jelas. Dan jika kalau ada suara tiba-tiba ada suara bayi atau suara apa, saya record di jam 11-an atau jam 10 lewat, dan itu memang jam waktu tidur bayi. Dan jika kalau memang ada seperti itu, mohon maaf, dan mohon maaf sebesar-besarnya jika hasilnya kurang memuaskan bagi para penonton dan kepada Bapak dosen kami. Jadi ini hanya untuk penutupnya, dan saya cuma ini kan ditaruh di video akhirnya. Jadi mohon maaf jikalau kurang memuaskan, dan kami pasti akan memperbaikinya lagi dan bakal mengembangkannya. Sekian dan terima kasih.